Biasanya yang datang tuh GG dia bang, gondrong gantung. Iya. Gondrong gantung. Ini GB, gondrong banget. Iya. Iya. Ya saya pengennya tahun ini ada menggarap satu judul lagi gitu. Tapi kalau yang baru saja selesai saya garap itu judulnya film pendek Mahakam Love Story, itu yang memproduksi Studio Imajinasi. Kalau film pendek itu ada pencinta film pendek, dan di Jakarta juga ada bioskop film pendek. Oh. Ada. Halo guys, kembali lagi di program Suka-Suka di YouTube nomor 1 Kali Tim. Jadi sebelumnya aku mau ngucapin selamat tahun baru di 2024. Semoga di tahun 2024 ini kebahagiaan, kesehatan, rezeki, terus tuh doa-doa yang baik selalu menyertai kita. Dan hari ini juga kita masih dalam suasana Food This Way nih kan. Makanya di belakangnya ini ada masih sisa-sisa puing perjuangan dari koran-koran This Way gitu ya kan. Kebetulan This Way juga udah cukup berumur 4 tahun di Sway Kaltim. Tuh, perjuangan yang udah dilewati selama 4 tahun. Nah, untuk hari ini kita kembali kedatangan nih abang kali ya. Kalau kemarin tuh kalau dilihat dari alung kan rasanya sangat gondrong, udah mencerminkan orang-orang seni banget. Yang penting bukan copet. Kita langsung aja, di samping sebelah kiri saya ada Bang. Siapa bang? Namanya bang? Bang. Kira udah tahu. Bang Oji. Yes. Bang Os kan? Ya, biasa panggilannya Os aja. OZ bang ya? OZ. OZ, oke. Bang Os. Bang OZ. Karena kita hari ini bang kebetulan yang lebih tua dari kami, baru abang narasumnya. Biasanya kan sepantaran gitu. Sepantaran katanya lebih muda dari kita. Jadi ada juga mungkin juga jam terbangnya lebih tinggi banget. Iya benar sih, kalau udah bicara soal umur itu pasti nggak terlepas dari pengalaman hidup yang begitu banyak. Nah, langsung saja kita kepada poin yang pertama. Silakan bang. Kenalkan siapa Oz. sih? Bang Oscar, Dokter Oscar. Bisa jadi. Iya baik. Kenalan dulu bang, namanya, lahir di mana? Iya. Pertanyaan template. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pertama-tama saya ucapkan selamat dulu buat This Way yang masih dalam perayaan ulang tahunnya ya, 4 tahun ya. Dan juga selamat tahun baru bagi teman-teman semua yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Fatkur Oji, biasa dipanggil Os. Jadi kalau dibilang tadi saya agak tua ya enggak juga. Cuma kadang-kadang teman-teman banyak panggil Bang Os. Bang Os ya? Iya. Nama lapangannya bang ya? Nama lapangannya, karena saya memang kebanyakan di lapangan. Kelihatan kan kalau orang-orang kebanyakan di lapangan tuh yang nggak terurus. Tapi kan nggak bisa dibohongin juga kan jam terbangnya nih kalau dilihat. Siapa tadi bang? Fatur Rozi? Iya, Fatkur Ozi. Fat ya? Fatkurozi. Kayaknya nggak ada yang nyamain tuh. Yang kebanyakan kan Fahrur atau Fat ya. Ini pakai Ki. Apa bang artinya itu bang? Kalau artinya nanti Saya tanya mama saya tanya mama saya dulu ya. Waktu itu belum sempat dijelasin. Oh iya, soalnya beda dari yang lain. Iya. Tapi intinya itu dia akan kembali menuju ke kebaikan gitu. Artinya dari buruk dong. Dari kebaikan. Enggak, artinya akan kembali. Seru ya. Iya. Makanya memang programnya suka-suka. Jadi ngobrolin apa aja. Oh. Selagi tidak itu tidak sara aman. Oh iya. Saya kira tadi saya disuruh begini dan begini, itu topiknya horor. Karena belum pernah ada nih yang di sini dan sumbernya kayak rambutnya gondrong. Oh gitu. Iya. Rata-rata yang Ya ada sih tapi nggak sampai segini. Iya. Ya nanti saya jelaskan ini juga nanti. biasanya yang datang tuh GG dia bang, gondrong gantung. Iya. Gondrong gantung. Ini GB, gondrong banget. Iya. Iya. Oke bang. Bang Ozi, tadi udah pernah. Aslinya mana bang? Terus kesibukannya? Oh iya, saya kelahiran
di rumah sakit. Bukan di dokter anak loh. Bukan. Nah, udah modern. Alhamdulillah. Udah modern ya. Saya tinggalnya agak perkotaan. Iya. Mungkin kalau di dusun mungkin masih. Masih. Ya, lahir di Samarinda. Apalagi tadi? Ya masih tetap di Samarinda. Kesibukannya dunia audiovisual lah pokoknya itu kan. Ya. Sudah lama Bang berkecimpung di dunia audiovisual? Lumayan, mungkin ada sekitar 5 atau 4 tahunan atau mungkin lebih, karena memulai dari sebelum ke dunia audiovisual saya lebih khusus di ranah seni ya, itu di seni pertunjukan, saya di teater. Oh teater. Teater. Nari Ya. gitu Bang ya? Hah? Nari. Enggak. Di teater tuh bisa kita belajar bikin gerabak gitu buat Kebetulan. buat menyanyi. Kau kira benar Enggak, kalau yang teater tuh yang ada di kepala aku nari pokoknya. Ya, di dalam teater tuh ada tarian-tarian juga ya. Oh iya, ya mungkin nanti saya akan edukasi sedikit teater itu apa gitu ya. Karena kan belum semua orang betul. tahu kayak bedanya tuh tari atau teater Iya, gitu kan. iya. Kadang anak teater bisa disebut anak tari juga gitu kan. Karena kan sekarang Bang lebih spesifik kan kayak. Betul. Bisa kan kadang tuh orang kayak kamu ada teman nggak yang bisa nari gitu. Padahal mungkin tujuannya teater atau Padahal apa kan gitu. teater gitu. Oh, begitu ya? Iya Bang, Iya. sekarang kayak gitu tuh. Iya, Mungkin iya, maksud iya, kayak abang nih, aku pengen nyari talent teater tapi oh iya ada temanku nari, weh. Mereka mungkin gitu. Salah secara pengertian universalnya kan. Bang, pemahaman Iya, iya. seperti itu. Kalau boleh saya menjelaskan sedikit sebatas pengetahuan saya di dalam bidang ini. Seni pertunjukan itu memang meliputin ada teater, ada tari, ada musik. Nah, kan segala sesuatu yang dipertunjukkan di atas panggung gitu. Perform gitu. Nah, tapi terkhususnya kalau untuk teater itu adalah lebih kepada seni peran. Dia lebih kepada seni peran. Di dalam di situ ada acting di situ, ada. Tapi tidak menutup bagi cabang-cabang seni yang lain bahwa nanti ada kemasan yang tari di situ, ada musik juga di situ. Jadi memang di teater ini semua unsur seni bisa masuk. Perpaduan bisa. Yang kalau misalkan yang seni rupa itu biasanya disetting dia. Basicnya disetting, artinya ada dia nyeting misalkan buat rumah tua, dia buat di bawah kolong jembatan. Nah, itu kan basic seni rupa. Itu bisa. Terus kalau tari itu biasanya kita ambil dari gesturnya. Ada namanya teater ikal. Di dalam teater itu ada namanya teater ikal. Teater ikal itu dalam bentuk gerakan yang abstrak, dia tidak seperti tari yang ada polanya. Kayak kontemporer. Kontemporer ya, lebih kontemporer, dia bisa menyimpulkan segala sesuatu, mau benda mati, mau hantu, mau apa, dia simpulkan dalam gerakan-gerakan itu. Kalau OVJ itu maksudnya apa Bang? OPJ, Iya. OPJ itu semacam kan ketoprak, itu budaya ya, itu seni pertunjukan drama. Ya, basicnya teater itu juga dari drama. Kalau diambil dari kata teater itu kan tempat pertunjukan, teatron sebenarnya. Teatron, ya. Makanya kenapa kok di bioskop tuh teater 7. Jadi teater itu sebenarnya tempat pertunjukan. Tempat pertunjukannya ya. Awal mulanya sebenarnya teater muncul itu dari budaya juga. Jadi tradisi zaman dulu di luar sana di Eropa, pemujaan-pemujaan terhadap penciptanya atau dewa-dewa dia membuat sebuah semacam upacara dan segala macam, perlu ada penonton, ada ini. Nah, akhirnya bergeser lalu dibuatlah cerita tentang sejarah-sejarah di dewa itu apa, dia jelaskan, ada penokohan. Maka di situ ada seni actingnya, ada berperannya di situ. Nah, disitulah baru dimasukkan unsur drama. Nah, dramanya itu baru ada cerita. Drama kan berhubungan dengan yang misteri. Nah, disitulah kadang-kadang sekarang definisi teater itu lebih gampang adalah di mana ada penonton dan ada yang ditonton. Tapi lebih spesifik bahwa teater itu adalah seni peran gitu. Yang di dalamnya lebih kepada mempelajari seni menjalani hidup sebenarnya. Jadi kita yang di luar sana itu bisa saja dikemas dalam bentuk teater. Sebenarnya relate sih ya, dalam artian di tahun yang memulai ini gitu ternyata seni menjalani hidup. Iya. Itu berguna banget. Apalagi awal tahun nih Bang. Kayaknya temanya pas banget sih Bang. Dalam artian mungkin cerita. Ya, kan, cerita. gitu. Karena sebelumnya di episode sebelumnya kita menampilkan pemusik dia. Seni, ya. Oh iya. Ya, kebetulan pemain biola. Gitu. Nah, ngomongin soal berkecimpung yang sekitar 4 sampai 5 tahun gitu. Nah, boleh di-spill sedikit Bang perjalanannya dari awal, apakah memang Abang kayak memang dari misalkan dari
kuliah atau dari SMA udah memang bergulut situ atau memang Memang udah nyambi suka. kerja jadi budak korporat kah apa gitu iya. Jadi awal mulanya saya di SMA waktu itu ada eskul teater. Tapi saya tidak terlibat. Lebih kayaknya ada faktor kecelakaan ya. Kecelakaan itu dalam arti begini. Saya dulu nakal di sekolah. Oh, kok kira apa? Jadi ketika ada jam pelajaran gitu, saya kabur gitu kan. Nah, terus ada gurunya nih yang ini. Jadi, nah kebetulan ada teman-teman teater lagi ngumpul di situ lagi latihan. Untuk menutupin ini, jadi saya ikut di situ duduk nimbrung juga. Jadi nonton jadi ikut kecemplung Iya, ya, jadi bahasanya. Iya, Betul kecemplung lah. kecemplung bahasa. Nah, tadinya tuh begitu akhirnya kok unik gitu ya, asik gitu. Kok Ini asik? apa? Nah, terus pas di biasa kalau di zaman dulu apa kalau sekarang tuh bahasanya pensi ya. Iya, Perpisahan pensi. pentas seni untuk anak kelas 3 yang lulus. Iya. Nah, saya dulu waktu masih kelas 2 itu disuruh buat, akhirnya saya buat drama gitu. Kita buat drama yuk. Saya belum tahu namanya teater, jadi buat drama. Terus diseleksi sama mereka panitianya, kami tidak lolos, tapi kami beberapa orang diambil dilibatkan untuk Bermain di drama itu. dimasukkan di wakil dari anak teaternya ini. Akhirnya ya terus menerus dari SMA ikut teater sampai lulus. Ada teater umum ternyata, juga ada teater mahasiswa ternyata dan segala macam. Nah disitulah banyak berkecimpung dalam dunia seni peran. Dan Awalnya dari menuju- kecemplung ya kan, jadi terbiasa. awalnya dari kecemplung. Iya, kalau darah seninya sih memang kayaknya ada sih, memang ada memang. Jadi kecenderungan kita untuk menyukai sesuatu pasti ada alasan dulu di baliknya, Iya, ya kan. backstory-nya. Entah kakek kita, entah siapa. Keturunan garis Ada keturunan mungkin. Tapi kalau dari segi musik Bapak ada, Abang ada? Suka main gitar? Nah, mungkin? saya di seni ini memang kalau terbilang itu saya tuh tidak senang stay di satu cabang seni ya. Saya ngemusik senang, saya senang. Dulu saya sempat melatih djembe. Dulu zamannya djembe di Samarinda belum masuk ya. Saya Apa membawa itu djembe. Djembe itu alat musik yang dari Afrika, ada juga yang dari Brazil. Dia semacam kulit tapi mainnya dipukul Kayak begini. yang di Papua itu ya. Ya, nah kalau aku kan lebih kecil, dia dipukul Iya, di di gendeng. sini, iya. Bilang lah, Nah, kalau kan djembe di sekarang luar. tuh gendang lah orang umumnya Bang gitu. Iya, banyak kok djembe itu dipakai buat alat musik teater itu dari Brazil sama dari Afrika. Ya kebanyakan tuh munculnya dari Afrika tuh, Afrika yang ngomongin begitu. Tapi sejauh ini Bang, Musik. proses menjalani itu apakah Ada kesulitan ya atau mulus-mulus kayak saja atau sempat ayo nyerah Iya. aja? udah bosan gitu jenuh. Nah, bosannya itu lebih kepada bukan karena tidak sanggup menseriusin satu bidang seni gitu. Saya kayak main djembe udah bisa. Saya nggak puas, saya pindah lagi gitu. Saya pernah melukis juga, saya ngelukis. Terus habis ngelukis ngeliat teman-teman tari, saya juga pengen nari gitu. Jadi saya itu orangnya yang nggak cepat puas gitu, nggak cepat puas karena kebetulan di teater itu semua unsur bisa dijadikan satu di situ. Jadi tuntutannya adalah kita harus Bisa minimal semua. bisa semua. Iya, betul. Dari gimana Nari, gimana dari musik. ininya musiknya supaya ketika kita dikasih tanggung jawab sebagai sutradara untuk menggarap sebuah pementasan, kita udah punya referensi nih. Iya. Gimana ngarahin pemain kita tapi kita nggak tahu acting. Iya, betul. Gimana kita ngarahin musiknya emosinya begini tapi kita nggak tahu tentang emosinya kan, nggak tahu wawasannya tentang musik. Nah itu yang jadi masalah nantinya. Begitu sih. Iya, menarik banget ya, ternyata butuh effort juga Bang ya, dalam artian penguasaan terhadap teater pertunjukan itu nggak bisa semena-mena soal aku tahu teater, ternyata harus tahu musik juga biar ketika musiknya ada ini relate nggak sama yang kita yang maksud, kita dipentaskan. mau gitu. Terus Bang, ini kan dengar-dengar nih Abang mau produksi film gitu kan. Mau produksi, Mau sudah atau produksi. sudah produksi, Nah, kita kan masih Oh, iya. tadi, Iya. supaya orang-orang juga tahu gitu. Iya. Apa sudah mau tayang gitu. Spill Bang, spill. Spill. Siap. Ya akhir-akhir ini saya memang di sekitar tahun 2010 itu saya sudah masuk ke dalam ikut magang di Raffi Film. Waktu itu ada pembuatan film di sini, saya magang dan akhirnya saya mencoba pindah lagi dari seni panggung pertunjukan ini panggung, saya masuk ke film. Dan kalau ditanya mau menggarap, ya saya pinginnya tahun ini ada menggarap satu judul lagi gitu. Tapi kalau yang baru saja selesai saya garap itu judulnya
film pendek Mahakam Love Story itu yang memproduksi Studio Imajinasi, Kotak Imajinasi Studio yang bersama-sama dengan Dinas Pariwisata. Nah itu mengangkat tentang basicnya pasti dong tentang latar belakang kota Samarinda dan tempat-tempat wisata segala macam, dan dikemas dengan drama romans gitu. Ya kalau udah buat apa aja, saya sudah pernah membuat film dengan genre horor, saya sudah pernah membuat film dengan genre komedi, terus action. Nah yang terakhir ini saya buat drama romans, dan tahun ini rencana 2024 mudah-mudahan yang Mahakam Love Story juga bisa tayang screening, dan itu mengikuti programnya Dinas Pariwisata. Tapi kalau pingin saya mau produksi lagi, saya coba mau memproduksi horor di tahun ini gitu. Jadi lengkap. Itu tadi saya bilang, saya loncat-loncat, saya nggak mau ditetapkan sebagai yang ini saudara horor, ini saudara ini enggak. Saya mau pengen coba semuanya, mau konsep apa aja. Mungkin nanti thriller. Kan, udah pernah. Iya, minimal saya punya pengalaman gitu kan. Nah, dari perjalanan tadi Bang soal film horor, komedi, terus yang terakhir itu romance. Itu garapannya dalam kurun berapa tahun Bang? Kalau film yang pendek kan, film pendek, saya pertama saya memproduksi film pendek itu tahun 2012. Judulnya Parang Maya. Itu diangkat dari naskah teater juga, karya Habul Hasan. Itu naskah panggung, tapi saya adaptasi jadi film pendek, naskah skenario film. Itu nanti bisa dinontonin di mana Bang? Nah kalau Parang Maya kebetulan, karena begini ya, status film itu kan miliknya produser bukan sutradara. Dan beberapa film ini saya hanya mensutradarai. Jadi saya baru tahu Bang soal hak siarnya gitu maksudnya. Iya. Kira semuanya bisa. Iya, jadi dikira film itu punya sutradara kan. Yang buat nih kan. Idenya Abang, terserah Abang kapan. Ternyata enggak ya. Iya, jadi kalau yang saya tahu memang film itu status kepemilikannya adalah PH-nya, produser. Karena dia yang ngasih duit. Bahasanya kami adalah tenaga ahli saja untuk mengemas itu. Yang memasarkan nanti kapan atau seperti apa promo itu produser yang punya. Jadi tanggung jawab saudara adalah ketika dikasih konsep, dikasih naskah, cari tim dan segala macam, ini duitnya ada buat sampai jadi, udah itu jadi miliknya produser, bukan miliknya saudara. Saudara dibayar udah kelar, udah dia nggak ada tanggung jawab. Berarti dia pakai jasa kita Bang ya? Iya betul. Profesi. Dari Mahakam Love Story tadi ya? Ya, yang terakhir ini saya memproduksi judulnya Mahakam Love Story. Berapa lama digarap Bang? Berapa kalau Mahakam Love Story ini? Kalau peranya, persiapan dari pembuatan naskah sampai, kan kalau buat film itu ada mengawalin lahirnya karya itu, stepnya itu pertama pasti yang bertemu tuh 3 orang nih dulu nih. Yang 3 orang nih sutradara, penulis dan produser. Nah, sutradara, penulis dan produser ini dia akan meeting membahas, si penulis menyerahkan konsepnya, arahnya gimana, produser akan menghitung berapa biaya yang akan diproduksi, sutradara akan menerjemahkan dalam teknis berapa banyak ini yang perlu dihabiskan dalam ini. Nah, itu nih baku atur dulu mereka. Sampai sudah oke, sip, konsep jalan, oke jadi, nah udah pergi mereka masing-masing ini pergi untuk kayak prepare sutradara, mencari tim dan segala macam. Penulis mungkin bisa mendampingi sutradara atau dianya bisa menjadi langsung asistennya atau seperti apa supaya menjaga role-nya. Kan susah ya dari tulisan itu dalam bentuk visual. Itu kalau nggak dijaga benang merahnya takutnya nanti beda maksud dari ini. Nah, produser cari investor untuk pendanaan biayanya, sponsor dan segala macam. Termasuk ketok anggarannya di 3 orang ini Bang ya? Ya kalau yang mengurusin untuk masalah anggaran tetap di produser. Oh, maksudnya setelah briefing ini dikembalikan ke sutradaranya gitu? Iya. Jadi kan kalau sudah dia udah konsep udah oke nih ya, produser cari investor. Misalkan ada duit nih, oke. Produser ini biasa nalangin dulu nih. Oke, kita jalan dulu untuk prepare, kita cek lokasi. Jadi kan tahapannya, nah setelah ini bertemu, sutradara cari tim. Tim sudah jadi, jelaskan konsep itu nanti baru kita hunting lokasi, cari pemain. Berat ya. Terus bukan berat sih, tambah panjang memang. Panjang stepnya nggak bisa sebulan 2 bulan. Nggak bisa diburu-buru Nah, ya. jadi kalau Mahakam Love Story itu prepare-nya mungkin ada sekitar 1 bulanan lah untuk dari perancangan dan segala macam, dan shootingnya karena ini cuma film pendek itu sekitar 4 hari aja. Kalau kategori film nih Bang, kalau pendek itu durasinya berapa Bang? Setahu saya durasi film pendek itu di bawah 60 menit. Oh. Itu masuk dalam kategori film pendek. Berarti kalau yang di Netflix itu udah bukan film pendek tuh Bang ya, udah. Ya ada kan sendiri. Nah jadi begini, saya sedikit jelaskan. Jadi
film layar lebar, film pendek, FTV, sinetron, terus itu punya karakternya masing-masing. Punya karakter masing-masing dan itu tidak bisa di-compare, masa tidak bisa dibandingkan satu sama lainnya. Jadi memang ada segmennya. Jenisnya udah beda-beda. Iya, jenisnya udah beda-beda. Sama kayak tari kontemporer, ada tari tradisi, ada tari itu kan nggak bisa diiniin. Jadi memang sudah ada pasarnya sendiri, sudah ada ininya sendiri. Kalau film pendek itu ada pecinta film pendek dan di Jakarta juga ada bioskop film pendek. Ada bioskop yang hanya menampilkan itu film-film pendek saja. Iya. Mungkin nanti di Kalimantan siapa tahu bisa hari itu. Amin. Itu Atau keinginan abang saya. jadi pelopor bang punya. Ingin sekali. Iya. Film pendek. Karena belum ada kan bang ya? Belum. Ada, Jadi ada Kalimantan. saya juga kalau boleh curhat sebenarnya